Terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan ya untuk teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia. Saya sampai hari ini, sampai detik ini adalah anggota Kongres Advokat Indonesia atau KAI yang dipimpin oleh Presiden kami Ibu Siti Djamaliah Lubis dengan Sekjen Apollos Jaraboga. Oke, periode sekarang saya adalah Vice President, yaitu Wakil Presiden kepengurusan sekarang. Jadi, secara hukum, secara organisatoris, bahwa advokat punya hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16 pasal 18 ya. Sekarang saya bacain ya biar jangan salah-salah nih. Jadi ini yang menerima LP ini bisa saya pertanyakan karena advokat adalah penegak hukum, polisi penegak hukum, jaksa penegak hukum, hakim penegak hukum, KPK penegak hukum. Karena itu saya ingin menyampaikan, tolong ini jangan dipotong. Jadi kalau urusan saya itu beda bos, penanganan hukumnya dengan Kim. Kalau iklim hakim boleh dibuat laporan, tidak masalah. Tapi untuk saya, ini saya jebarkan ya. Ini Undang-Undang Advokat Republik Indonesia nomor 18. Nomor 18. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Oke. Nah, sekarang saya bacain. Nih, pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam pengadilan. Dan ini dikuatkan oleh putusan MK. Putusan MK di sini disebut ya, putusan MK ini tahun berapa nih? Tahun 2013 nomor 26 putusan MK tentang hak imunitas advokat. Jadi Hotman ini pintar atau bego gitu. Yang kedua, ini yang menerima LP ini harus saya pertanyakan, tapi tidak apa-apa, nanti dulu saya lihat ya. Kan negara ini kan ada Kompolnas, ada Propam, ada DPR RI yang mengawasi gitu. Dan ada organisasi advokat saya. Di sini disebut tentang advokat dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 26 PUU 11 2013 yang menyatakan bahwa pasal 16 advokat mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Putusan MK. Jadi saya kan melakukan pembelaan ini untuk kepentingan siapa? Klaim hakim kan. Buktinya Kim di samping saya. Dan saya konfirmasi ke Kim. Kim benar nggak nih? Benar Pak. Sebelum kita preskon, dia masih bicara dengan saya empat mata dalam mobil saya. Makanya kalian agak lama menunggu. Saya bicara dulu dengan dia. Saya tanya, diskusi. Dan kita bukan sekali bertemu. Kita 3 kali bertemu baru preskon. Nah, kemudian Hotman ini kira saya ini bego ya. Maka saya bilang, lu punya legal mind, saya punya. Cuma you nggak punya political mind, sociologis mind, psikologis mind. Kenapa? Karena saya paham. Nah, kemudian saya jabarkan ya, pasal 18.
dari Undang-Undang Advokat tadi. Pasal 18, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, Saya nggak beda-bedakan. Nah, pasal 18 ayat 2, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Saya tidak boleh diidentikan. Apa diidentikan? Disamakan. Masa Kim disamakan dengan saya? Kim kan aspri dia. Saya bukan aspri dia. Enak aja saya disama-samakan. Ini undang-undang, bos. Kalau ini dilanggar, maka seluruh advokat besok termasuk dia, Hotman, yang sudah membela banyak klien, akan bermasalah hukum. Dan saya tidak takut. Kalaulah saya menjadi bemper dari perjuangan advokat, tidak masalah bagi saya. Cuma ingat, saya ini orang yang membela institusi Polri dan membela Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maksudnya apa? Saya diminta untuk menyampaikan bahwa hukum tegak lurus tanpa kepentingan siapapun. Saya tahu kok Hotman kemana, LP-nya di mana. Saya tahu. Kenapa? Karena Hotman mengira bahwa saya ini anak kemarin sore. Pansos apa? Kapan aku pansos sama kau, Hotman? Kau boleh 36 tahun. Tapi saya nggak pernah lihat batang hidung kau membela institusi negara ini. Nggak pernah. Saya memang baru 6 tahun, tapi saya telah berbuat. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, untuk menegakkan institusi. Karena saya pecinta Polri. Jadi saya berharap yang menerima LP ini akan saya pelajari. Kenapa bisa terbit LP seperti ini? Oh, ini kan untuk abang sendiri. Tunggu dulu ya. Jadi jangan terpotong. Yang kedua, saya dalam membela klien, saya juga hati-hati. Saya sudah feeling, ini Hotman ini, karena saya sudah tahu kasusnya seperti ini. Dan saya lihat ini akan sangat heboh kalau di speak up oleh Kim. Saya sudah ini surat pernyataan dari Kim 25 April. Isinya tentang apa, Bang? Lah, surat pernyataan saya yang bertentangan di bawah ini nama Putri Iklima Aprilia, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Agustus 1999, pekerjaan wira swasta, alamat Caringin Ngumbang, RT 003/008 Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi. Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal dan verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat atau pengacara saya, Bapak Dr. Haji Razman Arif Nasution SHGM PhD. Bahwa dengan ini menerangkan dengan jujur dan sebenarnya seluruh data dan informasi yang saya sampaikan kepada pengacara saya adalah benar dan fakta yang saya alami atas kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut, sehingga saya meminta kejadian itu untuk dipublikasi oleh pengacara saya melalui konferensi pers dalam kurung preskon dan menghubungi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk mencari keadilan pada diri saya karena kejadian tersebut saya alami di dalam mobil dan di salah satu apartemen di Jakarta, serta chat WhatsApp kepada saya. Seluruh dokumen dan bukti yang telah saya sampaikan dan saya berikan kepada pengacara saya adalah benar adanya yang dapat saya pertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan pihak manapun. Jakarta 25 April 2022, Putri Emilia Aprilia, Matre. 10.000. Terus apa masalah? Ini bahaya nih kok bisa diterima LP begini. Dan saya sudah tahu, orang kepolisian juga, Hotman sudah datang. Mereka nolak. Kok ada di sana? Enggak apa-apa. Sebelum saya jelaskan lagi. Oke, ini surat kuasa. Oke. Surat kuasa itu emang siapa aja? Ini orangnya, bos. Bukan Razman sendiri.
Kok saya yang diserang? Kan di sebelah saya ada juga di situ yang namanya Pak Leo Situmorang, benar nggak? Sebelumnya juga ada urusan dugaan porno aksi pornografi juga Bang Andar Situmorang. Kenapa ini? Nah, karena itu maka saya jelaskan, Hotman, kau mempersulit dirimu sendiri. Kenapa? Kau akan berhadapan dengan organisasi advokat, para advokat yang saya menjadi simbol, tadinya simbol perlawanan terhadap dugaan etik seorang advokat. Ini simbol perlawanan bagi perempuan-perempuan yang dijadikan aspri-aspri, yang diduga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak senonoh kepada dia. Lalu kemudian saya sekarang melakukan perlawanan kepada dia. Kok saya dilaporkan? Yang di situ katanya akun Instagramnya, saya baca akun Instagram. Di dalam akun Instagram itu yang saya lihat menyebut diduga keras. Lah, kok itu bisa jadi dasar? Kalau begitu besok sudah kita bilang diduga keras, tangkap aja semua orang. Tapi nggak apa-apa, biar nanti itu berproses, kemudian saya akan lihat. Nah, kemudian terhadap Iklim Hakim, itu tadi kan, Iklim Hakim, dia melaporkan. Iklim Hakim happy-happy aja. Iklim Hakim hari ini dia syuting dan buka sekarang Instagram Iklim Hakim. Mari kita buka story-nya. Instagram. Instagram dari Iklim Hakim. Oke, nih Iklim Hakim ya. Saat ini nih, baru kita buka nanti Iklim Hakim. Oke. Hotman kan bilang, katanya Kim itu marah karena tidak diundang untuk launching Lamborghini. Benar gak? Nggak, saya tanya kalian, benar gak? Apa jawabannya di sini? Ini undangannya untuk press release dari Hotman Paris. Si Kim udah buka nih. Di sini undangan, ditanya lagi sama si, ini undangan, terus ditanya sama si Kim. Undangan nih ceritanya, ditanya. Iya, kata dia. Baby minta semua aspri kumpul di Senayan jam 5. Sukseskan vaksin booster Polda sore ini. Temu kamu jam 5. Lanjut ke Holy Wings Gatsu. Ada ini. Sabtu 2 April dari Hotman Paris. Bukan saya ini. Kim. Kan satu-satu kan mulai dibuka Kim. Kalau begitu keterangan dia patut diduga keterangan palsu membohongi publik. Sudah, besok dilaporkan lagi sama Kim. Nah, kemudian yang lain-lain tunggu, Kim akan buka suara. Saya nggak mungkin diam saja, karena dia minta tolong. Ya sudah, nanti saya akan bawa ke Ibu Kementerian. Kan janji beliau juga akan bantu. LPSK bagaimana ceritanya juga. Terus Komnas Perempuan juga. Terus DPR RI. Ya sudah, kalau memang ini maunya. Nah, yang saya mau katakan adalah tadinya kita sudah sepakat akan ada pertemuan. Orangnya nanti saya ceritakan di penyidikan. Siapa yang menghubungi saya, siapa yang menghubungi dia. Jangan bilang-bilang saya minta damai sama kau. Saya menghargai orang itu, sahabat saya dan sahabatmu. Kita sudah sepakat ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Dan kau juga, Hotman, sudah take down itu. Kemudian kau naikkan lagi. Nah, sekarang take down lagi. Mana tuh gambar Iklim Hakim? Yang di situ yang dikirim pribadi oleh Kim kemudian dinaikkan di Instagram, sekarang udah nggak ada lagi tuh. Dan itu sudah di-caption, kita akan buat laporan juga. Nah, masalahnya apa di situ kok di take down? Ada pembicaraan, Bos, dengan saya. Kok sekarang jadi lain cerita, dibilang saya suruh? Nggak ada. Ngapain saya? Orang Kim minta preskon, saya sudah dampingi, terus Kim nggak mau damai. Dan saya tanya, Kim bilang, oke lah Bang, kalau ada kemauan mereka, ayo kita tunggu. Loh, kok saya dibilang nyuruh-nyuruh orang? Terus dia nggak mau, jangan gitulah. Nah, kemudian saya menduga nih, jangan-jangan orang ini cemburu sama saya. Karena ada SMWA, foto kamar nomornya nggak dikenal, tapi bahasanya kata Kim ya ada orang itu gitu. Saya nggak sebut namanya, kayak cemburu gitu. Itu ada apa kamu dengan pengacaramu? Bibirnya seksi ya, kata. Yo, bibir aku dibilang seksi, gila aja. Cuma saya nggak dulu dari siapa orangnya. Tapi kalau Kim bilang, Bang, kita lihat nanti di cybercrime pasti dapat itu kan. Jadi gini, Kim tadinya
minta duduk bersama. Makanya saya sampaikan itu. Dan saya sudah sampaikan. Lalu dia jawab seperti ini sekarang. Ya monggo. Berarti kan dia pengen dibuka semua data ini. Benar nggak? Kan kalau ditanya macam yang mana kok ini cerita semua. Ya. Sudah nanti kita bawa. Kan dia sudah cerita juga di kementerian. Panggil aja itu nanti Bu asisten itu. Kan dia mendengar penjelasannya. Kalau begitu asisten Ibu IC itu yang asisten di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bidang pelayanan kekerasan seksual bagi perempuan itu, dia ikut menerima kami, laporin juga lah. Kenapa diurusnya ini kan begitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan menurut saya yang sangat tidak sehat. Tapi dia melapor hak dia. Cuma kalau untuk ke saya, tunggu dulu bro. Dan nanti kita akan keliling persoalan ini. Jadi Kim sudah bilang siap buka-bukaan. Kemudian sebelum kalian bertanya, saya sudah dapat informasi tadi saya baca di media, dia ada buat LP, sudah dibenarkan oleh Kabak Penum kan, tidak ada masalah. Kami pun sudah buat juga, sudah juga. Di mana? Tidak usah saya beritahu. Sudah kita buat juga. Nanti kan sama-sama dilihat itu. Tapi yang pasti apa yang percakapan itu nanti kita akan buka semua. Terkait apa bang melaporkannya bang? Iya. Apanya? Abang melaporkan. Iya. Pelecehan seksualnya lah yang dihadapinya. Oh. Okay. Verbal non verbal. Terus ada foto-fotonya yang diunggah Kapan bang? oleh Hotman. Kapan mungkin sudah melaporkan? Apanya? Per kapan? Per tanggal berapa? Bang? Usah saya bilang. Pokoknya saya baru nyampe kemarin. Pokoknya antara kemarin sama hari ini. Udah. Kita lihat aja kan adu data nanti. Kan ada ahli juga. Tapi yang jangan lupa ya, bahwa setahu saya ada surat bersama Menteri dan Kapolri. Harus ada somasi dulu. Kita nggak disomasi sama Hotman. Saya malah mensomasi 7 kali 24 jam. Yang kedua, ini kan mediasi, ntar kita lihat. Ya kalau nggak sudah, ini iklim hakim nih, ingat ya, ini perjuangan seorang perempuan. Jadi kalau perempuan ini harus dipersoalkan secara hukum sementara dia mengalami kejahatan, diduga ya, dan saya membela, saya dipersoalkan, menegakkan hukum saya, bubar aja republik ini, Pak. Saya nggak mau dengar tuh ada atensi si A, atensi si B, janganlah, jangan, tidak ada yang atensi di sini. Karena kalau you bermain-main, walaupun you penegak hukum, saya bisa buka suara bos, nggak benar nih caranya. Ayo kita fair-fairan, lihat aja. Kalau memang nanti persoalan hukumnya benar atau tidak ya, saya kan nggak diam aja. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Makanya saya bukan orang bodoh. Jadi saya kira itu jawaban dari saya. Satu tentang saya, yang kedua tentang Kim. Kim sudah mulai kan, lihat aja. Nah, kemudian yang ketiga kami akan segera bergerak dan saya juga akan bersikap. Yang terakhir kita juga sudah buat laporan dan atau pengaduan. Kita lihat aja seperti apa. Pak Kapolri kan tahu. Pak Kapolri kan tiap saat nonton TV. Dia lihat IT, dia lihat Google, dia lihat YouTube. Jadi perempuan ini kasihan nih, iklim hakim ini. Ya, kita lihat aja nanti. Ya.